Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Apakah anak-anak semua sudah kenal dengan Bapak? Ya, jika belum, di sini Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi. Baik anak-anak, nama Bapak Felix Krishna Danika. Ini Bapak mengajar. Yang tahu mengajar apa? Ya, mengajar mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, biasa disingkat dengan TIK atau biasa disebut dengan ITC. Oke. Oke, nama Bapak ulang lagi, nama Bapak Felix Krishna Danika. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, untuk materi kita ini, anak-anak yang sudah punya buku LKS, anak-anak bisa melihat di halaman 5 di buku LKS informatikanya, di halaman 5 dan halaman 7. Oke, di sini kita akan menjelaskan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Oke, salam kenal ya anak-anak. Di sini Bapak akan mengajar teknologi informasi dan komunikasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini anak-anak, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembukaannya adalah doa Bapa kami. Di sini sudah ada teks doa Bapa kami-nya. Kita doa Bapa kami secara bersama-sama, walaupun kita doa secara online. Baik anak-anak, ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, bertanya sudah selesai. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Oke, di sini sudah ada penjelasan atau slide tulisannya. Anak-anak bisa ikut membaca dari rumah. Oke, di sini Bapak menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang dengan orang lain. Misalkan seperti anak-anak berbicara bersama teman-teman, orang tua, kakak atau abang, itu sudah termasuk dalam bentuk komunikasi, dan anak-anak memperoleh sebuah pengetahuan dan informasi. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi. Sedangkan teknologinya itu seperti sebuah medianya itu berupa apa anak-anak? Mungkin anak-anak bisa memberikan sebuah contoh medianya seperti apa? Sebuah medianya itu bisa media cetak, seperti media cetak ini seperti koran, majalah. Media cetak ini apa ulangi? Seperti koran dan majalah. Yang selanjutnya itu seperti telepon genggam, telepon berkabel, internet. Itu sudah termasuk ke medianya. Media ini adalah seperti alat bantu untuk memperoleh sebuah
sebuah informasi. Itu adalah bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa contoh alat atau media yang digunakan oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja melihat gambarnya seperti apa. Nah, yang pertama ini telepon. Nah, ini telepon. Apakah anak-anak sebelumnya pernah melihat telepon seperti ini? Mungkin jika masih ada di rumah anak-anak, ini adalah telepon kabel. Nanti di sini Pak Guru akan menjelaskan perbedaan telepon kabel dan tidak berkabel itu seperti apa. Oke, kita langsung ke telepon yang berkabel ya. Telepon adalah peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang, dan hasil informasinya itu berupa suara anak-anak. Nah, berarti komunikasi telepon ini hanya untuk dua orang saja. Oke, ini telepon yang ada kabelnya. Jadi untuk telepon ini harus dihubungkan dengan kabel telepon. Kalau tidak dihubungkan dengan kabel telepon, maka telepon ini tidak bisa digunakan ya anak-anak, tidak bisa digunakan jika tidak dihubungkan dengan kabelnya. Oke, sini. Nah, ini bentuk telepon bermacam-macam. Ada yang memakai kabel disebut wired. Nah, ini telepon berkabel yang disebut dengan wired. Jadi kalau Bapak sebut menanyakan telepon berkabel itu apa anak-anak? Telepon berkabel ini adalah wired. Nah, kalau pengertian wirednya apa? Dia telepon menggunakan kabel. Kalau yang tidak memakai kabel disebut dengan wireless. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan telepon yang tidak memakai kabel. Di sini, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahaminya? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke gambar yang nomor 2. Yang nomor 2, telepon seluler. Nah, ini tidak asing bagi anak-anak. Telepon seluler seperti apa modelnya? Telepon seluler ini biasa disebut dengan telepon genggam. Telepon seluler ini merupakan contoh telepon yang tidak berkabel. Nah, tidak menggunakan kabel tapi menggunakan sinyal dari telepon ini. Nah, bentuknya ini, bentuk telepon seluler ini biasa disebut dengan handphone. Bentuknya cukup kecil dan dapat dibawa kemana-mana, sedangkan telepon rumah ini, telepon kabel, tidak dapat dibawa kemana-mana. Kalau dibawa kemana-mana, otomatis kabel teleponnya akan terlepas dari telepon kabel ini. Ini adalah perbedaan dari telepon dengan handphone. Kalau telepon, apa perbedaannya anak-anak dengan handphone? Kalau misalkan Bapak menanyakan telepon dengan handphone, perbedaannya apa? Kalau telepon dia menggunakan kabel, sedangkan handphone tidak menggunakan kabel. Nah, itu adalah perbedaan telepon dan handphone. Oke, maka anak-anak sampai sini sudah paham penjelasan dari telepon dan handphone. Jika sudah paham, kalau jika tidak paham, nanti anak-anak bisa ngechat Bapak secara pribadi untuk menanyakan perihal materi minggu ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu radio.
ini gambar radio. Mungkin anak-anak pernah melihatnya. Ini adalah tampilan gambar radio. Jika yang belum pernah melihat radio sebelumnya, ini adalah radio. Radio ini digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara, hanya berupa suara, tidak ada gambar. Nah, itu dari bentuk informasi yang disampaikan oleh radio dalam berupa bentuk hanya suara. Radio ini terdiri dari 3 alat ukur. Yang pertama, pencarian gelombang, tuning. Yang kedua, untuk mengatur suara, volumenya, untuk membesar atau memperkecil suaranya. Yang ketiga ini adalah antena untuk menerima sinyal input dan output. Sinyal input ini apa? Sinyal input ini anak-anak bisa perhatikan antenanya. Ini antena radio. Sinyal input akan diterima oleh antena radio ini. Oke, gambarannya seperti ini. Sinyal input ini dari stasiun radio ini akan diterima oleh antena dari radio ini. Maka untuk outputnya ini dihasilkannya adalah suara yang dijelaskan oleh si penyiar radio tersebut. Output ini berupa suara yang dikeluarkan oleh radio. Suaranya berupa informasi yang disampaikan oleh penyiar radio di stasiun radio. Sedangkan input ini untuk menerima sinyal dan diterima oleh antena di radio ini. Untuk gelombang tuning ini adalah untuk mencari channelnya, lebih mudah itu channel. Misalkan seperti anak-anak menonton TV, mencari sebuah channel TV, entah itu channel TV berita, kartun, dan olahraga, itu disebut dengan tuning kalau di radio. Pencarian gelombang, jadi untuk mencari gelombang ini anak-anak dari antara 3 lubang dari 3 ini anak-anak harus memutar secara manual. Jadi sinyal frekuensi gelombang tuningnya di sini anak-anak bisa melihat. Di sini harus disesuaikan supaya suara si penyiar radio ini lebih jelas didengar, supaya tidak ada bunyi-bunyi seperti gangguan atau suara yang kurang jelas. Itu dari penjelasan dari radio. Jadi kalau radio ini Bapak tanyakan informasinya berupa apa yang dikeluarkan oleh radio ini, informasi apa yang didapatkan dari radio. Radio ini menyampaikan informasi berupa suara. Ini adalah pengertian dari atau penjelasan dari radio. Yang selanjutnya itu televisi. Tidak asing lagi bagi anak-anak di rumah. Mungkin sebagian dari anak-anak semua sudah punya televisi di rumah, ya. Ini televisi. Televisi ini digunakan untuk menyiarkan informasi dalam bentuk gambar, bergerak, suara, atau video secara langsung. Jadi sini di televisi ini ada berupa gambar bergerak, suara, dan video secara langsung. Seperti anak-anak misalkan menonton TV, di situ ada atau melihat Bapak menjelaskan di televisi misalkan bersama materi ini. Di sini anak-anak bisa melihat gerakan Bapak, suara, atau videonya secara langsung. Itu adalah televisi. Televisi ini untuk menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk apa anak-anak? Dalam bentuk gambar bergerak, suara, atau video secara langsung.
Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ini tidak asing lagi bagi anak-anak, mungkin anak-anak sudah mempunyainya atau sudah pernah memainkannya secara langsung, yaitu komputer dan laptop. Nah, di sini nanti Bapak akan menjelaskan perbedaan dari komputer dengan laptop, perbedaannya seperti apa. Oke, di sini akan Bapak memberikan pengertian dari komputer dan laptop itu. Komputer dan laptop adalah alat untuk mengolah data, menulis dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Wah, bisa untuk menulis dokumen, mengirim email, ya hobi bermain game, dan menjelajah web. Menjelajah web ini seperti anak-anak mencari sebuah informasi di Google atau menonton video di YouTube. Nah, itu salah satu contohnya. Ini komputer dan laptop juga bisa memutar suara dan video. Jadi bisa untuk memutar suara dan video. Jadi bisa untuk menonton sebuah film juga ya anak-anak. Sungguh canggih ya. Ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan perbedaannya, perbedaan laptop dan komputer. Komputer ini dia lebih besar, ya anak-anak, lebih besar. Dan di sini ada beberapa komponen, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama ini monitor, yang kedua CPU-nya, ini CPU, yang ketiga ini keyboard, yang keempat ini mouse. Ini adalah komponen-komponen yang ada di komputer. Sedangkan laptop ini sudah menjadi satu. Di sini anak-anak bisa perhatikan, mungkin di rumah sudah ada atau sudah pernah menggunakannya. Kalau laptop, di sini ada monitornya, ada keyboard. Nah, di sini biar pengganti mouse yang disebut dengan touchpad. Nah, ini mouse, ini touchpad untuk menggerakkan sebuah kursor di komputer atau laptop. Nah, perbedaannya nih anak-anak, perbedaan laptop ini, maaf, komputer dulu ya, maka jelaskan perbedaan komputer ini. Untuk menghidupkannya harus ada arus listrik. Ingat, untuk menghidupkan sebuah komputer harus ada arus listrik. Sedangkan laptop untuk menghidupkannya tidak perlu arus listrik, arus listrik, hanya cukup menekan tombol power yang ada di laptop. Dan untuk misalkan untuk daya kerjanya, di sini laptop menggunakan baterai. Jika sudah habis baterai, anak-anak bisa mengecasnya. Kalau komputer ini tidak bisa dipindahkan dari tempatnya. Kalau dipindahkan, maka komputer ini tidak bisa digunakan karena apa anak-anak? Karena terputus dengan arus listriknya. Jadi harus ada arus listrik supaya komputer ini bisa menyala. Kalau tidak ada arus listrik, komputer ini tidak bisa menyala. Sedangkan laptop ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa dan disimpan di dalam tas. Ini adalah perbedaan dari komputer dan laptop. Oke, yang selanjutnya untuk materi ini, anak-anak komputer dan laptop sudah memahaminya. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu internet. Internet juga termasuk teknologi informasi. Internet disingkatan dari interconnection networking. Oke. Singkatan dari internet, interconnection networking. Oke, yang artinya jaringan komputer yang terhubung ke seluruh dunia. Wah, jadi
interconnect networking ini terhubung ke seluruh dunia jaringannya. Wah, jadi anak-anak bisa mencari berupa informasi yang ada di seluruh dunia, entah itu seputar olahraga, kesenian, pembelajaran, dan sebagainya. Ini seperti atau kebutuhan anak-anak saja. Misalkan anak-anak membutuhkan olahraga, tinggal anak-anak ketik di komputer atau di HP-nya, tinggal anak-anak cari. Nah, itu adalah pengertian dari internet, interconnect network. Oke. Jadi kalau Bapak tanya singkatan dari internet itu apa, anak-anak? Oke. Interconnect networking. Nah, ini salah satu contoh dari internet untuk mengirim sebuah pesan melalui Gmail atau email ini ya. Nah, ini salah satunya. Di sini ada Bapak memberikan nomor 1. Anak-anak bisa perhatikan lingkaran ini. Nomor 1 ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di sini Bapak akan menjelaskannya. Nomor 1 ini, nomor 1 anak-anak bisa perhatikan logonya. Logonya seperti logo pensil, tapi untuk menulis sebuah pesan baru. Akan bisa melihat jika anak-anak klik tombol ini, maka jendela ini otomatis akan muncul. Ya, anak-anak, jika anak-anak tekan tombol ini, klik, maka otomatis akan tampilan jendela seperti ini, jendela pesan baru. Yang nomor 2 itu isi halaman email. Anak-anak tulis, ini kan masih tulisannya kepada, tapi anak-anak harus mengisi email, alamat email yang anak-anak ingin tuju. Misalkan alamat email Bapak atau alamat email teman-teman anak-anak. Misalkan anak-anak ingin mengisi halaman ini, harus sesuai dengan identitas halaman emailnya ya, anak-anak. Oke. Yang selanjutnya itu subjek. Subjek ini keterangannya judul, lebih tepatnya judul. Jadi anak-anak harus wajib mengisi judul supaya keterangannya lebih jelas. Misalkan subjek ini atau judulnya mengirim tugas. Subjek berfungsi untuk memberi sebuah judul, jadi subjeknya harus memberi, lebih tepatnya untuk memberi sebuah judul. Misalkan judulnya itu memberi tugas TIK, tugas bahasa Inggris, tugas bahasa Mandarin, tugas tematik. Nah, itu adalah subjek. Jadi subjek itu berfungsi untuk memberikan sebuah judul di emailnya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 ini berfungsi untuk menulis pesan singkat atau melampirkan sebuah file. Menuliskan sebuah pesan singkat atau file. Yang nomor 5 ini tinggal anak-anak klik tombol kirim. Kalau klik tombol kirim, maka email yang anak-anak kirim akan sampai ke alamat email tujuan yang anak-anak kirim. Oke. Nah, ini fungsi tombol kirim ini untuk mengirim file atau dokumen yang telah anak-anak kirim ke alamat sesuai dengan anak-anak butuhkan. Atau anak-anak, misalkan Pak Guru membutuhkan tugas anak-anak harus mengirim apa? Menulis alamat emailnya sesuai dengan alamat email Pak Guru supaya filenya tersampai kepada Pak Guru. Oke, Pak rasa untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya anak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau suara Bapak yang kurang jelas ya anak-anak, karena di awal kita sudah
sudah membuka dengan doa, maka di akhir kita harus menutup dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Marilah anak-anak, kita bersihkan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk materi TIK kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika yang tidak memahami materi khususnya minggu ini, anak-anak bisa mengechat Bapak secara pribadi jika ada yang mempunyai nomor WhatsApp Bapak, atau mau SMS juga boleh, mau nelfon juga boleh, hanya untuk menanyakan seputar materi yang anak-anak tidak diketahui ya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah.